Halo Sobat Sound, bertemu lagi dengan saya Om Anto. Sekarang saya balik lagi nih ke Cas Audio di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Di segmen kali ini ya, saya bawa mobil di belakang saya, Suzuki All New XL7 Hybrid. Nah, saya mau cari informasi nih ke Cas Audio. Kira-kira mobil ini bisa digarap audionya kayak gimana ya? Sekaligus kita mau bedah audio standarnya. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung temuin installer ya, Pak Rohim dari Cas Audio. Yuk kita cari, kita masuk. Halo, iya, Pak Rohim. Waduh. Apa kabar? Apa kabar? Tumben nih. Ada Iya apa nih, biasa kesini bawa mobil baru. Oh, oke. Mobil baru hybrid. Nah, saya mau cari kulik informasi. Ya, ini mobil audionya bisa digarap kayak gimana? Oh, pantes. Datang ada nongol kamera. Oh ya, sorry. Dipakai dulu. Langsung aja nih. Oke. Jadi kita ceritanya mau lihat mobil baru nih. Lihat mobil baru, review audionya, dan saya mau cari informasi. Ini kira-kira bisa di-upgrade kayak gimana sih? Apa audionya? yang bisa kita pecahin gitu? Nah, iya. Dipecahin apa Iya cari kan? solusinya nih? Iya, cari solusinya. Kalau pecahin gampang loh. Waduh, jangan dipecahin, tapi kita cari solusinya. Oke, siap. Oke. Mobilnya apa nih ceritanya nih? Lihat dulu aja. Oke, ya. Oke, Kita yuk. lihat Oke. langsung ke mobil. Wus. Pagi-pagi kita dapet antran mobil baru nih. Nah. Dari soundandmachine.com. Nah, ini dia mobilnya. Oh, ini dia. Ini R3 baru nih. Bukan, ini bukan R3. Apa bilangnya? Ini Suzuki XL7 Hybrid. XL7 Hybrid. Hybrid ini yang paling terbaru, ya. Dia ada mode hybridnya. Lalu ini paling spesial warnanya nih two tone, ya, hitam dan warna baru nih. Ya, Savana Ivory namanya. Oh, ini nama warnanya ini Savana. Savana Ivory namanya. Oh, Savana Oke. Ivory. Oh, Ya. susah. Kalau kita warna taunya merah, kuning, hijau di Nah. langit yang biru itu kan gampang gitu ya. Nah, kalau itu udah biasa. Nah, ini Berarti custom warna itu macam-macam ya. ya, Bukan warna dasar lagi karena ini dicampur-campur jadi Betul. Savana Ivory. ya, jadi Suzuki Saya baru tahu nih. meriset warna mobil yang lagi happening nih Oke. seperti ini. Kita tahu di beberapa brand lain juga lagi ada yang warna seperti Sama ini. ya, ada ya, Ya, beberapa mirip, ya. mendekati ya. Jadi sepertinya ini merupakan penyegaran nih kalau buat mobil baru nih. Ya, Ya, jadi nggak disuguhkan warna yang itu aja. Begitu, Mas. Biar orang lebih banyak pilihannya, biar Betul. tetangga pakai warna hitam, saya mau beli jadi nggak jadi gitu Iya, ya. Oke. betul. Biar nggak sama gitu. Biar punya Ya, pilihan ya, ya. customer. Ya, wis. Nah, saya bawa ke sini juga biar customer atau owner dari XL7 punya pilihan juga buat upgrade audionya. Saya juga Gitu. penasaran nih Mas Anto. Penasaran? Oke. Kita langsung acak-acak ke dalam nih. Boleh, Nah, kita boleh. lihat. Silakan. Ya, gini Mas Rohim. Dashboardnya, tampilannya ya. Ya, jadi ini di tengah layar MID di antara speedometer. Lalu ini monitornya head unit, meskipun sepertinya masih kecil ya layarnya ya, sekitar 7 inch nih mungkin. 78 lah ini. 8 inch ya. 8. Oke. Dan ini sekilas kita lihat kan memang ada rumah Twitter. Ya, jadi hanya mid bass dan Twitter. Dashboardnya sih menarik ini. Iya, Kalau memang buat upgrade audio ya rasanya sih ideal, tapi balik lagi saya mau langsung ke yang expertnya Oke. deh. Ya, untuk Gini. menilai. Ini Mas Anto, kalau dibilang menilai kesannya saya udah ahli banget. Oh, oke. Cuman Ya. paling nggak begini, karena kan hampir semua mobil baru kadang begitu datang, Ya. kita itu mikir dulu, mikir Iya, apa gimana? sih yang kita bisa lakukan gitu. Nah, kebetulan karena saya pernah juga menggarap mobil ini belum lama deh, Oh gitu. ya bulan-bulan lalu. Jadi Oke. begitu tadi, wah mobilnya ini Suzuki XL7 yang hybrid. Wah, udah. Oh, Saya waduh. udah punya bayangan nih Mas Anto. Jadi nggak salah saya bawa ke sini ya. Tapi Mantap. memang kemarin kita upgrade nggak heboh ya, cuman penambahan prosesor lalu ada penggantian head unit. Oke. Jadi dari yang pertama dulu nih. Ya. Kemarin yang kita lakukan adalah penggantian head unit, Head unit. dengan Android. Android, nah, ya, tapi waktu itu saya pernah ngukur juga
menggunakan head unit yang model floating dari Alpine itu juga pas banget. Oh gitu. Pas banget. Jadi artinya untuk Suzuki Hybrid ini bisa dilakukan dengan beberapa model head unitnya. Jadi nggak usah takut buat yang sudah beli lalu pengen upgrade. Ya. Nah, yang kedua, yang pasti zaman sekarang kita melakukan yang namanya penambahan perangkat seperti prosesor. Ya, atau penambahan atau penggantian ya pada bagian speaker, bahkan sampai ke 3-way biasanya begitu. Nah, untuk yang pemilik mobil Suzuki tipe ini misalkan pengen rubah OEM look gitu, tapi naik kelas ini juga masih bisa, Mas Santo. Masih bisa diganti, hanya dia punya ruangnya untuk Twitter besar, tapi lubangnya ini kecil. Jadi disarankan sedikit dirubah aja kalau pengen maksimal tapi terkesan OEM look. Custom jadi? Ya, di custom bisa. Housingnya masih pakai yang standar? Ya, pakai standar, nanti bisa di custom. Paling hanya dipotong bagian tengah tapi tetap seperti semula, itu juga bisa. Baik. Nah, yang berikutnya kalau pengen sistem 3-way, ini juga bisa, tapi tentunya ini lebih expert lagi ya, harus berani cetak pilar, atau bahkan kita biasanya kalau mobil begini kan banyak yang jual pilarnya. Jadi saya biasanya pilar aslinya langsung kita custom di bobok, nanti dibikin angle. Oke, itu kalau untuk yang menginginkan lebih advance ya. Betul. Dengan sistem 3-way. Ya. Sementara kalau yang sistem 2-way saja ini bisa dengan cara OEM look. OEM look masih pakai housing standar nih, baik dari Twitter maupun midbus. Ya. Itu masih bisa. Ya. Nah, untuk kesan dashboard sih menurut saya ideal aja ya ini mobil. Ideal ya, karena rata nih. Rata, bagus, dan pilarnya cukup tegap. Jadi jarak kita duduk masih tergolong ideal gitu, nggak terlalu mepet ke kita. Kalau bahasa saya visibilitas visibilitasnya masih luas sekali nih. Masih luas. Oke. Jadi dengan kondisi dashboard yang selega ini mempengaruhi pandangan mata kita melihatnya, lebar nih panggungnya nanti gitu, seolah-olah seperti itu. Wah, ya. Jadi ini sebenarnya tata panggungnya cukup ideal ya? Ya, cukup baik. Cukup baik ya. Wah, oke. Jadi ini memang punya modal yang cukup nih kalau untuk upgrade audio nih buat daily maupun kompetisi mungkin. Betul. Oke, ya. Oke, kalau kita lihat di head unit standarnya ya. Sebenarnya kalau dari fitur-fitur nih udah cukup ya, Mas Sohim ya. Nah, untuk fitur head unit, hampir semua head unit itu biasanya nggak terlalu beda jauh ya. Dimana di dalamnya rata-rata ya ada pengaturan equalizernya. Pengaturan ya. Tapi ini ada nggak ya? Biasanya ada. Coba kita masuk ke ada setting, menu setting. Oh iya nih, device. Oh media. Ini volume media. Enggak, ini gennya aja nih. Gen medianya mau berapa? Bukan settingan bus treble atau... Iya, jadi dia sepertinya nggak ada ini ya. Iya, sebentar. Kita cari dulu. Nih, ada dia. Ada. Nah, ini juga nih, ada equalizernya. Ada equalizer. Ya. Terus bisa pilih, terus ada loudness-nya lagi. Jadi umum ini head unit standar biasanya cuman equalizer. Jadi, lalu ada balance fader. Ya, balance itu udah umum. Oke. Ya. Oke. Memang standar ya seperti ini. Rata-rata. Jadi untuk mobil terkini ini sih udah cukup. Udah cukup lah ya. Ada alat bantu lah paling nggak untuk mengatur suaranya. Oke, ya. Oke, tapi kan tetap punya keterbatasan. Iya, betul. Makanya kalau yang mau bangun lebih meningkat, ya biasanya syarat utamanya, misalkan tidak ganti head unit, adalah penambahan DSP atau digital sound processor. Kalau bisa yang sudah built-in power ampli. Jadi nggak repot harus beberapa perangkat yang dipasang nanti. Oh iya. Itu pasti banyak pilihan ya. Apalagi kan sekarang dimensinya udah ringkes-ringkes tuh. Betul. Nah gitu. Jadi tadi Mas Rohim bilang udah pernah yang mobil seperti ini. Jadi ini saya hanya menjelaskan nih, kalau di bawah jok depan bagian kiri ini yang saya dudukin ini, di bawahnya itu ada baterai. Ya, ada baterai, betul. Tapi tidak terlalu besar. Jadi untuk mobil ini, karena waktu itu kita pernah bongkar, memang ada baterai, tetapi sebetulnya masih ada space, Mas Anto. Oh, gitu. Jadi untuk pemasangan subwoofer, misalkan buat yang mau simple dengan pakai subkolong, saya sarankan di sebelah kanan. Sebelah kanan ya? Jadi sebelah kiri boleh dipasangkan sekedar DSP, tapi jangan yang besar, karena DSP juga ada yang lebar kan. Iya, betul. Kalau DSP-nya kecil, itu masih bisa
depannya baterai, bukan di atas baterai. Oh, oke, ya, Dan paham. itu pun harus dibikin tatakan ya bracket. Oh, bikin itu bracket agar baru. lebih aman, biar waktu pengecekan baterai tidak terganggu. Oh, oke. Ya pastinya kan dia kalau servis berkala, ada maintenance baterai ya, baterai diperiksa, jadi nggak keganggu dengan tambahan perangkat itu. Betul. Oke, paham. Nah, untuk speaker tadi, karena kita ngebahas speakernya, kita bicara ruang midbus di pintu ya. Ini untuk letaknya masih umum juga dengan posisi di bagian bawah. Dengan ukuran dia bisa sampai 6 in atau 6,5. 6,5 masih bisa. Masih aman. Aman ya. Jadi untuk mobil ini masih ideal banget untuk dilakukan upgrade dengan penggantian speaker yang split misalkan, atau bahkan sampai split 3-way. Tapi kalau yang masih manfaatkan housing standar nih splitnya 2-way ya? Iya. 2-way masih bisa ya? Masih aman, Dan masih bisa. Speaker 2-way sih umum bisa. Ya, udah banyak ya yang bisa, banyak tersedia ya dari brand-brand yang ada di Cas nih. Iya. Ada banyak pilihannya di tempat kita tuh. Ada beberapa brand yang sering dijual, Alpine, ada Soundtime, ada Vokal, ada Audison juga, ada Hertz juga. Hertz juga ada ya. Nah, kalau untuk subwoofer kita bisa lihat nanti di bagian belakang nih. Ini lebih menarik lagi nih. Boleh. Ini di depan kita cukup nih ya. Jadi apa tadi kan yang bisa digarap apa aja udah kita bahas tadi. Iya. Ya, kalau memang mau main OEM look, manfaatkan housing standar. Ya, rumah Twitter standar. Mungkin kalau Twitter agak besar, agak di custom di dalamnya ya. Tapi tampilannya tetap standar seperti ini. Masih bisa. Lalu kalau yang lebih expert, tadi pasang pilar ya, 3-way ya. Betul. Karena bersyukurnya ini nggak ada airbag nih. Jadi mungkin memudahkan installer. Ya, cukup memudahkan lah. Kalau dibanding ada airbag kan kita harus perhitungkan lagi tuh ya. Lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati. Oke. Menarik ya. Jadi ini kalau dari tadi tata panggungnya. Terus juga kita banyak nih yang bisa dikulik nih sebenarnya nih. Betul. Dan juga di bawah ada baterai juga tetap aman. Aman. Nggak usah dirubah-rubah posisinya karena memang nggak boleh. Oh iya betul, setuju saya. Nggak boleh itu, nggak boleh diubah ya karena ini kan vital itu. Dan ini di bawah jok juga ruangnya masih cukup ya? Iya, masih cukup banget. Masih space-nya cukup tinggi ya. Kalau mau ditaruh subkolong pun muat, tapi kan karena ada baterai kita sarankan jangan. Oke. Subkolong idealnya mending di sebelah kanan aja. Di bawah jok sebelah kanan. Oke. Nah, kita lihat bagian bagasi nih, Mas Anto. Bagasi. Iya. Nah, ini bagasinya nih cukup lapang, rata. Untuk mobil ini ya, bagasinya menurut saya tergolong besar dibandingkan mobil lain, dan space-nya ini kalau untuk ukuran 10 in apabila dipasang secara lurus ya ke samping, ini tetap bisa, nggak usah di angle. Oh gitu. Nah, itu ya. Kan biasanya di mobil terutama R3 yang lama dia lebih sempit soalnya. Betul, ini lebih luas daripada R3 yang lama. Lebih dalam. Lebih dalam ya. Nah, udah itu ke bawah juga tetap memiliki ruang yang cukup besar juga nih. Ini bagusnya seperti ini nih. Ruangnya cukup besar, bisa dimanfaatkan satu subwoofer langsung hadap ke atas dengan cara membuat deck baru ya. Ini biasanya disimpan. Ini disimpan, jangan dirubah-rubah. Dibuatkan yang baru. Ya, dibuatkan yang baru. Bisa langsung bentuk box. Langsung bentuk box, hadapnya ke atas. Oke. Nah, itu juga bisa. Itu berarti untuk subwoofer ukuran berapa tuh, Mas Troy? Bisa 10 in ini, idealnya. Kalau mau rata 10 in. 12 bisa? 12 bisa, tapi pastinya paling modelnya hadap ke atas. Kalau tegap ke samping rasanya mentok, space-nya nggak cukup. Dan mungkin butuh yang subwoofer model slim ya, Mas? Nah, akan lebih baik. Oh, lebih ideal. Karena biasanya nggak minta ruang yang terlalu besar ya. Oke. Tadi Mas Rim ada sebut brand tuh, saya jadi ingat. Kita pernah ngeliput juga soalnya di mobil lain. Itu yang subwoofer model slim ada merek apa? Audison ya? Oh ada. Ya? Audison ada, terus ada lagi merek Hertz. Oh Hertz ada. Ada terus yang merek Vokal Auditor juga ada. Di tempat kita sering jual. Wah, jadi di Cas banyak banget pilihannya nih. Ya. Oke. Jadi sekali lagi ini area bagasi ya, khususnya yang bawah nih. Bisa dimanfaatkan kalau mau pasang subwoofer ya. Tapi yang model slim, idealnya model slim dan maksimal 12 masih bisa ya? Masih bisa, hanya bentuknya pasti nanti tidak model rata lagi. Kan ini kan bagasi yang bawahnya ini memanjang nih dari kiri ke kanan, jadi setengahnya aja juga bisa ya, setengahnya lagi tetap dimanfaatkan sebagai bagasi. Begitu ya? Nah kalau memang kepingin dengan bentuk tampilan bagasi yang kelihatan lebih ramping ya, saya sangat anjurkan harus yang slim.
Harus yang slim. Harus yang slim. Jadi misalkan di sebelah sini nih. Yap. Ini untuk bagasi sebelah sini bisa dibikin rata dengan cara membuat boxnya sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah sini. Oke, ya, dibikin rata. Nah, otomatis nanti hanya tutupnya yang dibikin sama dengan yang sebelah kanannya. Oke, jadi saya ulangi, ini kan ini sebenarnya buat model slim bisa nih ditanam di sini ya. Bisa. Dan ini bisa dibikin rata tapi sampai bawah gitu ya Mas Rohim ya. Betul. Oke, tinggal dibikin partisinya lagi nih yang papan seperti ini. Biar dek bagasinya tetap sama dengan sebelah. Ini berarti mirip Innova Zenix. Nah, betul. Ya. Betul. Ini ada legokan cukup besar. Kalau Innova Zenix biasanya kita bisa bikin rata juga. Oh gitu. Oke, ini bisa berapa inch nih untuk subwoofer? Idealnya sih 10 inch. 10 inch ya? Model slim juga nih? Ya, model slim. Oke. Atau sebelah kanan? Sebelah kanan tuh kanan ada... bisa juga, tapi otomatis harus memindah dongkrak. Dongkrak, ya. Minusnya di situ. Harus dongkrak atau di dalam dimanfaatkan tapi dengan cara dipotong. Dipotong ya? Potong bagian dalam tanpa terlihat tampak depannya. Oke, jadi nanti dikemas jadi seolah-olah nih OEM nih? OEM, ya bisa, tetap bisa. Keren. Cuman kalau di kanan artinya sedikit lebih ekstrim, karena harus ada yang dipotong. Ada yang dikorbankan? Ya, jadi ini sebenarnya potensinya banyak banget nih, Mas Rohim ya? Ya untuk di bagasi, jadi untuk penempatan perangkat audio masih bisa, tapi untuk bagasi juga nggak dikorbankan. Betul. Ya nggak banyak yang dikorbankan. Karena zaman sekarang ini banyak banget orang hobi audio itu sudah mulai menyesuaikan dengan kebutuhan bagasi. Ada yang maunya, nggak ada barang sama sekali, berarti dengan cara sapolong. Ya, tapi kalau yang telinganya mau mendengar lebih kenceng di bagian bass, mau nggak mau harus membuat box, baik box slim subwoofer atau model normal. Hanya kalau normal itu butuh kubikasi, akhirnya makan box yang lebih sempit. Oke, waduh, ini ilmu baru dari Cas nih. Nah, sebetulnya ilmunya lama sih, cuman untuk mobil baru ini kan masih banyak yang awam gitu tuh. Oke, nah, makanya kan ini bicara jam terbang nih. Ya udah 24 tahun ya, Mas. 24 tahun. Di Car Audio ya. Jadi nggak salah nih saya bawa mobil ini ke sini, dan ternyata dari Mas Rohim Cas Audio udah pernah menggarap mobil ini. Gitu. Jadi udah tahu selahnya di mana nih. Ya, karena kan tiap mobil baru ya, kayak video-video kita sebelumnya tuh ada yang mobil elektrik kita pernah bawa ya, ternyata Mas Rohim udah pernah juga ya, dan ini jadi pembelajaran ya kalau untuk mobil-mobil baru ya. Yang penting begini, gimana? Dalam mengerjakan beberapa mobil, apalagi sekarang banyak mobil yang kayak ini hybrid, ada baterai tambahan, ada yang full mobil listrik. Itu jangan sekali-kali bagian baterai itu dirubah-rubah atau ditutup terlalu rapet, karena di situ butuh sirkulasi. Itu yang menjadi catatan penting aja. Oke. Jadi idealnya kayak tadi ya Mas Rohim menyarankan untuk penempatan perangkat hanya di SPM yang tidak di atas baterai, tapi agak ke depan tadi itu. Ya, karena ini space-nya gede, masih gede. Ya, karena kan gimana juga installer harus mikirkan safety juga. Jadi nggak cuma sekedar asal pasang gitu ya Mas Rohim. Betul sekali. Oke, wah, sip. Wah, jadi boleh nih ya buat ownernya XL7 dimanapun kalian berada, ini nih referensi nih buat upgrade audionya nih. Ya, kita udah dapat nih dari Mas Rohim Cas Audio. Mas Rohim, terima kasih nih. Sama-sama. Jadi saya nggak sia-sia bawa ke sini, dapat pencerahan banyak banget nih untuk upgrade audio ini ya. Dan ternyata nih mobil bisa saya simpulkan dia punya potensi untuk di-upgrade baik untuk daily maupun kompetisi. Ya, gitu ya Mas Rohim. Oke, Mas Rohim, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, boleh dong disebutkan ke kawan Sound and Machine, ini alamatnya di mana Cas Audio? Kalau alamat kita Cas Audio di Mall Mega Glodok Kemayoran, lantai 6, Blok G1 nomor 1, ini tokonya di sini, dan ada lagi di lantai 5, Blok G2 nomor 1. Jadi di bawah sebelah sana. Di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Pusat. Ini dong, channel imaging-nya dong. Kalau channel YouTube Cas Audio ya namanya YouTube-nya Cas Audio, lalu ada Instagram Cas_Audio MGK, lalu ada TikTok Cas Audio. Oke. Nah, dengan slogannya salam imaging. Pokoknya sebut aja Cas Tim Imaging. Oh ya, sebelum kita mengakhiri, saya mau menginformasikan kalau kami Sound and Machine juga punya rekomendasi paket-paket audio nih ya buat mobil-mobil kalian nih yang ingin di-upgrade ya. Buat mobil terkini, paket audio harian yang udah tinggal plug and play, silakan langsung aja ke Tokopedia kami nih.
Oh, Ya, ada di bisa Tokopedia dipilih. ya? Ada. Sudah di ini publish. Sudah. Jadi orang mau beli tinggal pembayaran aja udah. Banyak pilihan ya. Dan Oke. nanti kita rujuk, kita juga bekerja sama dengan beberapa tuner, salah satunya Cas Audio juga. Ya. Jadi langsung aja bisa di situ ya. Pilihan rekomendasi dari Siap. kami. Oke. Ya, gitu dulu ya Mas Rem ya. oke. Terima kasih waktunya. Makasih banyak, sama-sama. Ya, oke, segitu dulu ya kawan sound mesin. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin, juga soundandmesin.com. juga channelnya Cas Audio. Cas Audio. Oke, supaya kami dapat terus mengembangkan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. Oke. Salam sehat selalu dari saya dan Mas Rohim di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.